Kabar ini, kabar terkabar. Yogi Matsoni, panggilan Sony. Keren bos. Dari dulu kerennya. Saya punya ponsel Android karena Evalnya belum dikasih sama Pak Menteri. Jadi jelek kan? Kenal sama Pak Erick Thohir kan? Kenal. Kenal. Iya. Namanya saja atau langsung Tadi tahu kinerjanya? nama dan kinerja karena teman saya tunanetra sudah masuk di beberapa BUMN. Tunanetra. Oplos dong untuk Pak Erick. Oke, nah terakhir apalagi dengan Pak Bahlil tentunya saya kenal dengan baik dengan Ibu Bahlil, dengan Bu Sri. Sering ngaji bareng maksudnya. Oh, iya. ngaji bareng. Iya. Nah ini Suaminya yang iya. malam-malam ngaji tempat lain. Iya. Kalau produksinya masih bisa dinaikkan, Bisa? Bapak mau nggak Mau. pentolan Bapak dipasarkan di Sarina? Boleh. Sangat boleh. Bapak mau? Mau. Minta di Pak Erick sekarang. Pak Ya. Erick, Pak Erick, Boleh. coba mintain cepat. Apa? Pak Erick, kita minta pernyataannya. Beliau minta untuk ada tempat khusus satu kecil aja yang representatif untuk mempromosikan produknya. Pak Erick ini konglomerat tapi peduli sama Amin. UMKM. Kita mau lihat sekarang bagaimana Pak Erick, ini permintaan nih. Amin. Bu, amin Bu. Amin. Jadi Pak, Bapak punya sekarang Pak Erick siapkan tempat untuk Bapak di Sarina. Siap. Modal butuh nggak? Oh pasti. Ya sekarang cuma kalau Butuh modal berapa sekarang? sekarang kalau tanpa modal kita mimpi doang menghayal terus kan gitu. 60 juta. Udah Iya. dapat kredit kur belum? Saya belum. Saya karena jujur aja saya ingin memberanikan diri. BRI dan- mana BRI? Ada pimpinan BRI. Pak, Ya. ini omsetnya jelas. Bisa nggak dapat Pak? Kur. Dapat ya? Bapak langsung BRI langsung dapat kur. Ya siap. Karena saya nasabah setia BRI dari dulu gitu kan gitu. BRI. Jadi Bapak tahu Uh-huh. kepala BRI ini lagi tertekan karena Menteri BUMN ada di sini. Jadi kalau dia tidak kasih bisa repot ya ini sebenarnya. Bapak ini beruntung sekali. Ya. Bapak dapat tempat di Sarina, Siap. omsetnya dinaikkan. Siap. Nanti Kementerian Investasi Ya. setiap hari kami pesan Ya. 500.000 Siap. selama 6 bulan supaya kita sosialisasikan. Amin. Terima Nanti kasih. rekan tim, ya. Ya. Pak Erick sudah kasih modal kerja, jadi Pak nanti modal kerja yang dikasih itu marketnya jelas. Masya Allah. Pegang tangan dulu Pak Sony. Iya, siap. Kenal sama istri saya di mana Pak Sony? Ya. Saya di pengajian. Oh, baik. Iya, karena saya buka tahfidz Quran tunanetra ya Bu Sri selalu datang. Gitu. Kan harus seimbang antara dunia dan akhirat Jangan gitu. dibuka kartunya semua di sini. Wow. Ayamnya Ada enak order. nggak? Enak dong Pak. Ayam bakar ini punya cita rasa tersendiri. Oke, apa yang Ibu butuh bantuan dari kami sama Pak Erick? Ya, sama dengan Pak Modal. Sony. Modal Pak. Ya, kalau modal gini, BRI itu akan bantu. Yang penting ini bukan bantuan sosial. Ibu hitung betul pengembangan ekspansi pasarnya berapa, kemudian Ibu targetkan omset Ibu berapa, modalnya itu bisa karena kurnya udah ada. Kur kita tahun ini kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Pak Erick tadi bilang 340 triliun. Tetapi kalau itu dianggap seperti bantuan sosial, itu nggak bisa. Sekalipun pinjamannya tanpa anggunan. Kemudahan. Di mana? Di mana? Restoran Ibu di mana sih? Enggak Pak, dagang di warung di rumah. Rumah? Di mana rumahnya? Di daerah Senen. Senen, jauh banget dengan Kementerian Investasi ya. Staf khusus siapa sih yang datang? Ada nak. Tugas kau adalah setiap hari kau beli punya ibu punya makanan. Kita tambahin order per bulan. Nanti hubungi sama staf khusus saya. 3 juta per bulan itu dapat order dari Kementerian Investasi. Makasih Ya. Pak. Ya. Makasih ya. Enaknya jadi menteri begini tekan-tekan staf aja. Pak Eri kan BUMN-nya banyak. Ya, Pak. Ada minta market nggak? Nanyain. Ada tempat Pak buat saya Pak. Nanti gini, kan kemarin saya ketemu Pak Heru, ya, PLT Gubernur DKI, ya, di mana kita punya kesepakatan bahwa aset Pemda dan aset BUMN kita coba sinergikan
kita sinergikan ya, kita sinergikan untuk bisa memaksimalkan untuk area untuk UMKM sama gitu ya. Kita ya, insya Allah. Ya nanti Bu Tina kita bikin programnya ya, khusus. Pak Sony, Kita buat di Siap. Jakarta ya. menurut Pak Sony, bagaimana Pak Erik ini? Luar biasa. Udah cocok diangkat sebagai Bapak pembangunan ekonomi Iya. untuk distabilitas. Oh, sangat cocok. Udah cocok? Cocok. Cocok udah. Udah paten barang? Udah paten banget itu mah. Orang Betawi. Oke. Pak Erik bagaimana Pak Erik? Bisa musik kan 25 juta masuk dalam itu. Kenapa? Mikro sampai 100. Ya Bu Enda, izin Bu Enda. Boleh, asal kemarin, tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kesuksesan di dalam dunia usaha itu disiplin keuangan. Iya. Mana uang yang dipakai untuk kepentingan pribadi, mana yang kepentingan usaha. Jangan, Bapak Presiden sudah bilang, Pak Bahlil juga menekankan ya. Ketika dapat pinjaman malah brimo, jangan hanya terjebak sarinah terus. Ya. Kita mesti buat pusat-pusat baru. Jakarta ini luas. Kemarin kita diskusi sama Pak Heru. Kita perlu yang namanya city center baru. Ya, jangan Sudirman terus. Kemarin Pak Heru mengusulkan Pulau Gadung itu akan jadi city center baru. Monas kita akan jadi city center. Pak Heri cocok. Baru diminta kredit tanpa anggunan 25 juta, dikasih batasan maksimal 100 juta. Terima kasih Pak. Ya kan? Ini semua BRI tertekan juga karena menterinya ada. Udah paten barang kan? Oke. Terima Bu. kasih Pak Erik, Makasih terima kasih ya. Pak. Silakan Bu, namanya siapa Bu? Saya Ibu Aisyah, saya dari pengurusan. Ibu punya warna ini kok agak bagus banget ya. Beda ya, supaya takut Bapak Bahlil kurang kurang mengingat kepada IKAPI, dan Bapak Erick Thohir juga supaya tidak pernah lupa dengan IKAPI, bahwa di seluruh pasar Indonesia semua mendukung program-program pemerintah dan insya Allah tidak ada yang melenceng. Saya dulu waktu SMP pernah Ya, jualan Pak. bawang di pasar. Alhamdulillah, berarti Bapak juga punya sejarah yang kami akan melanjutkannya. Benar. Saya dulu jual bawang, jual sayur di pasar benar. Mudah-mudahan saya juga nanti jadi menteri nih. Oke Bu, Pak Apa Bahlil yang bisa kita cocok bantu? jadi ketua Dewan Pembina itu. Coba ditawarkan. Alhamdulillah. Saya tidak lain cuma minta diperhatikan pedagang saya, Pak. Saya berjualan ilegal dari tahun 7 tahun sampai dengan usia sekarang gigi sudah habis nih, Pak. Saya minta diperhatikan bagaimana kalau pasar saya itu dilegalkan, Pak. Karena saya sebagai masih kaki lima. Kebetulan pasarnya di mana? Kebayoran Lama, Pak. Kebayoran Lama. Kebetulan Dari RT perwakilan sudah ada di gubernur ada sini, asisten RW sudah ada di sini, kami bawa. Pasarnya di mana sih? Kebayoran Lama, Pak. PD samping PD Ramayana, Pak ya. Di sini. Pasar itu sekarang ilegal. Ilegal. Setiap satpol datang ibu lari. Enggak juga, Pak. Saya kan sudah baikan sama Satpol, Pak. Itu namanya ilegal izin tapi legal dalam pendekatan. Iya, Pak. Kan orang Indonesia seperti itu. Kalau Bisa begitu dong, Pak, begini, bermanja. pengen dikunjungi Pak Menteri. Iya dong, sama Pak Bahlil juga luar biasa. Ini nomor 1 nih. Dewan Karena- Pembina. Dewan. Saya sama Pak Erik datang. Setuju nggak? Setuju. Hidup Pak Erik, hidup Pak Bahlil. Ternyata masih setia. Pimpinan kita masih setia ya sama rakyatnya. Berterima kasih semuanya. Baik. Udah cocok jadi jurkam ini. Bu, nomor handphonenya berapa? Yeay, lewat depan. Tapi Satpol PP nggak lagi gusur. Enggak, alhamdulillah Beneran? Pak. Damai. Damai? 86. Ini butuh pelatihan Bu. Ya, habis dari sini ambil nomor handphonenya Bu Kadis. Kalau kau kurang marketnya, mana HIPMI mana? Adinda HIPMI, nanti kasih masuk dia di HIPMI. Supaya dia jaringan. Ya, kamu usia berapa? Pak, Usia kenapa? berapa? Usia 20 tahun Pak saya. 20 tahun. Masuk HIPMI ya. Supaya kasih kenal sama jaringan supaya marketnya bisa jalan. Ya. Kamu masuk HIPMI. Iya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Dengan kamu masuk HIPMI, jaringan kamu kemana-mana, bisa kamu marketnya ada. Dek,
bikin asistensi khusus ya. Ini masih ketua Dewan Pembina HIPMI soalnya. Oh iya, makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ini tahu nggak, Pak Erik ini mantan ketua BPP HIPMI. Jadi kalau kamu kenal 2 senior HIPMI, jualan kau udah pasti naik gitu. Saya Indah. 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 Iya. Aduh, Indah ini nama yang tidak mungkin saya lupakan. Ada kenangan dengan nama itu soalnya. Silakan, Ibu butuh tempat, tapi makanan Ibu enak nggak? Insya Allah enak. Pak Sesmen, di kantin di Kementerian Investasi itu kan masih ada tempat nggak? Masih ada? Ah, Ibu mulai besok jualan di kantin Kementerian Investasi. Ya, wajibkan, kan karyawan kita kan banyak. Wajibkan minimal, Ibu bisa jualan 1 hari berapa mangkok, berapa porsi? Kebetulan aku cuman dagang kayak macam-macam snack. Cuman kalau ada nasi bakar juga tergantung Jangan pesanan. snack, jangan snack. Saya mau naikkan naik kelas Ibu nih. Oh. Jangan snack, Ibu harus bikin menu makanan yang enak untuk setiap hari minimal 50 porsi dikasih makan sama Kementerian Investasi. Ya, habis ini hubungi Pak Sesmen ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Apa yang Ibu bisa minta, apa yang Ibu harapkan dari kami? Ya, kami mewakili dari teman-teman UMKM ingin ini Pak menyediakan tempat lahan UMKM. Pak Erik, Pak Erik, Pak Erik, ini ibu-ibu ini omsetnya 30 sampai 40 juta. Mewakili ibu-ibu UMKM yang jualan makanan, minta apa sama Pak Erik? Ingin ini Pak mendapatkan lahan untuk usaha yang stabil supaya sustainable dan kami benar-benar naik kelas Pak. Tidak hanya di Tamrin 10 saja, tapi kami juga di daerah-daerah wilayah kecil pun kami juga teman-teman UMKM itu bisa berjalan baik kuliner dan keseluruhannya semua UMKM. Itu harapan dari teman-teman kami. Memang ada 2 untuk mendukung penjualan UMKM kan tadi salah satunya penjualan melalui online. Itu yang memang kenapa BUMN CSR-nya sekarang hanya 3. 1 pendidikan, 2 lingkungan hidup, 3 mentraining UMKM untuk yang namanya digital, itu jualan. Nah yang kedua tadi kita dengan Pak Heru bersepakat untuk mencari titik-titik lokasi aset Pemda atau aset BUMN yang memang titiknya bagus seperti pos blok di Pasar Baru atau misalnya Sarinah ataupun di titik lainnya ya itu dijadikan tempat perdagangan UMKM. Nah ini yang kita lagi cari sama Pak Heru. Kemarin Pak Heru udah datang ke saya bilang oke, kita dorong. Ibu Kadis, Ya. nanti kita ketemu Pak Gubernur, Ya. biar sama Ibu Kadis, ini kadisnya, Ya. kita desain deh untuk Ya. UMKM DKI ini, supaya kita Ya. bisa bagaimana Jadi, menaik kelas konsepnya, mereka. konsep gini, yang tadi Pak Sony sampaikan. Jadi kita tidak bisa hanya misalnya membuat sebuah lokasi hanya makanan. Kesuksesan Sarinah itu ada 3. 1, di mana ada public space atau area yang bisa orang duduk-duduk. Itu emang trennya begitu. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu anak muda sekarang. Nah itu nomor 1. 2, mesti ada kegiatan musik, tarian yang berjalan terus-menerus. Dan itu diberikan aja kepada komunitas musik jalanan. Komunitas apa semua. Nah itu yang kita lakukan di Sarinah. Nah 3, nah ini mohon maaf. Bahwa organisasi UMKM harus disiplin. Apa artinya? Harus dikurasi. Tempat yang disediakan itu bisa dihadiri kalau makanannya kualitasnya enak. Jadi ini yang kenapa para pimpinan yang ada di UMKM dan para anggota UMKM harus berdisiplin. Memberanikan dirinya selalu introspeksi diri dan meningkatkan kualitas. Nanti ketemu standarnya. Jadi orang akan datang ke situ karena sesuatu yang baik, bukan karena sesuatu yang dipaksakan untuk baik. Ya, tidak mungkin di era keterbukaan market seperti ini kita memaksakan oh dukung, tetapi nggak enak, nggak akan datang. Gitu. Film Indonesia. Setuju ini, ya? Ya. Film Indonesia hari ini tembus 41,5 juta, tertinggi sepanjang sejarah, melebihi film-film barat. Ini film Indonesia. Nah ini kita bisa lihat film Indonesia. Ada KKN Desa Penari, Pengabdi Setan,
mencuri lukisan, itu pada ditonton. Artinya bisa, kita mengalahkan juga internasional. Nah, UMKM juga bisa mengalahkan tadi, ya, restoran-restoran besar dengan keunikan jualannya. Nah itu, ya, jadi mesti sepakat sama-sama, nggak bisa boleh sendiri-sendiri. Ya Bu ya. Siap, saya juga Tapi konsepnya Nusantara. ya nanti kita siapkan, kita akan bicara sama Pemda DKI ya. Saya juga mau.